Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Menebang kayu di hutan Bintuni, seorang pria hilang selama 3 hari. Mencuri uang puluhan juta di sebuah rumah, 2 pemuda di Merauke, Papua Selatan, diringkus polisi. Gigihnya Mama Ane EIB, wanita asal Demta, Kabupaten Jayapura, yang berjualan roti untuk kelangsungan hidup. Kasus flu burung saat ini kembali merebak di sejumlah negara. Sejumlah ilmuwan mewanti-wanti bahwa flu burung berpotensi menjadi pandemi berikutnya. Di Merauke, Papua Selatan, Dinas Kesehatan setempat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus avian influenza ini. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, mengatakan bahwa pihaknya saat ini rutin melakukan penyemprotan disinfektan di kandang-kandang peternak sebagai langkah awal pencegahan. Saya kira sama seperti COVID ya, kewaspadaan perlu ditingkatkan ya. Tentu saja untuk mencegah masuknya ya di pintu-pintu masuk. Pintu-pintu masuk. Tentu saja ada juga instansi dari kementerian kan di tingkat kabupaten itu kan ada badan kekarantinaan. Jadi saya kira kita bermitra untuk mencegah masuknya virus ke Merauke misalnya di pintu-pintu masuk tadi, baik di bandara maupun di pelabuhan. Gejala umumnya seperti apa itu, Dok? Sama seperti infeksi saluran napas biasa. Kasus flu burung di Merauke pernah menjadi perhatian serius pada tahun 2020. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke saat itu melaporkan sekitar 68.000 ayam ras petelur mati mendadak akibat infeksi virus H5N1. Kematian massal ini berlangsung sejak Desember 2019 dan mencapai puncaknya pada Maret 2020. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah daerah mengimbau peternak untuk aktif melakukan pemantauan kesehatan unggas, menerapkan biosecurity, menjaga kebersihan kandang, serta melaporkan setiap kasus kematian mendadak unggas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memang benar bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ane EIB kini tinggal menikmati kerja keras yang ditaburnya selama bertahun-tahun sebagai orang tua tunggal. Perjuangan dan pengorbanannya untuk menghidupi 8 anaknya bisa menjadi inspirasi. Untuk mendapatkan penghasilan, wanita asal Demta, Kabupaten Jayapura ini berjualan roti di Pasar Mama Papua. Ia mampu menopang biaya anaknya bersekolah dan bahkan ada yang ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Setiap hari, Mama Ane berjualan roti dibantu 2 orang keluarganya. Sepeninggalan suaminya pada tahun 2001, Mama Ane harus bekerja keras memutar otak menyekolahkan 8 orang anaknya. Sejak tahun 2022, Mama Ane sudah memulai usaha, yaitu berjualan pinang namun sangat sepi dan tidak mampu bersaing. Tahun 2007, Mama Ane kemudian beralih ke jualan roti yang dinilainya lebih mumpuni karena saat itu penjual roti masih sangat minim. Awal berjualan, ia membuka lapak jualan rotinya di Pasar Kaget di halaman pertokoan di Jalan Gelael. Namun pada tahun 2012, Pasar Kaget pindah ke Pasar Mama Papua yang berada di Jalan Percetakan. Setiap hari, Mama Ane menjual 15 kg roti yang dikemas dalam 80 potong. Pada pagi hari, Mama Ane mengolah adonan roti di rumahnya.
lalu dijual di pasar Mama Papua pukul 7 malam hingga habis terjual. Per potong roti ia jual berkisar Rp10.000 hingga Rp12.000. Dengan nilai keuntungan bisa mencapai Rp400.000 per hari. Ada 3 macam roti yang Mama Ane jual, yaitu roti isi kacang, isi coklat, dan roti tanpa isi. Di lokasi ini dirinya tidak menyewa lapak, tapi hanya membayar retribusi sampah Rp5.000 per hari. Banyak pengorbanan yang sudah dilaluinya panjang selama beberapa tahun agar bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Dalam berjualan roti yang tidak menentu, terkadang sepi, ia tetap optimis bisa bertahan meski hujan badai menghalangi. Wanita berusia 67 tahun ini tidak kenal lelah dalam berjualan demi menghasilkan pundi-pundi uang untuk mencukupi kebutuhan. Mama Ane IYB selama berjualan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah kota maupun provinsi di tengah dana otonomi khusus yang besar dikucurkan ke Papua. Dinas Perdagangan Provinsi Papua malah menawarkannya koperasi simpan pinjam. Dirinya berharap pemerintah membantu usaha kecil orang asli Papua sehingga mampu bersaing. Saya memang sekolahkan dengan jualan roti. Karena saya punya pensiunnya, saya punya suami pensiun, itu hanya sedikit penghasilannya. Iya, jadi saya hanya jualan roti baru saya besarkan mereka gitu kan. Jadi saya suami meninggal itu saya yang paling kecil umurnya 3 tahun. 2002 itu saya masih jualan pinang tapi di APO, iya. Tapi saya rasa jual pinang kurang laku, tidak bisa menghasilkan uang cepat toh. Jadi saya pindah ke roti. Sudah 3 kali pindah ini. Ini yang ketiga. Iya, pertama di Gelael, kedua di pasar penerangan itu, yang ketiganya di sini. Saya tidak pernah jual kemana-mana, atau cuma ikuti di mana pasar saya ikut di situ. Memang kita harapan itu begitu, harus membantu yang kita menjual gitu ya. Tapi dan tidak bantu, cuma melalui koperasi saja. Koperasi itu kan namanya simpan pinjam ya. Nah, jadi dong bantu, kita kembalikan. Untuk bantuan cuma-cuma tidak ada. Modal tidak ada, modal sendiri. Itu saja. Jadi kita memang tidak ada pemerintah yang bantu cuma-cuma. Yuliana Pigai, sesama pedagang di pasar Mama Papua, mengatakan roti yang dijual Mama Ane enak, sehingga dirinya juga sering membeli rotinya. Mama jualan lama, terus makin enak, makin banyak pembeli. Pembeli banyak. Kalau Mama punya roti, bagaimana menurut Mama? Ya, enak. Enak ya? Iya, di sampai tetangga saya beli. Roti yang dijual Mama Ane selalu masih fresh karena baru dimasak pada sore hari. Jika Anda ingin membeli roti yang murah dengan cita rasa yang enak, Anda bisa datang ke Jalan Percetakan, tepatnya di Pasar Mama Papua. Kegigihan Mama Ane dalam berjualan roti sangat patut dicontoh oleh kita semua. Sejak 2007, ia berjualan roti dan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perkuliahan. Dari sini kita bisa belajar, jika kita mempunyai niat yang besar, pasti akan ada jalan. Dari Jayapura, Papua, Rian Penai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.